Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Shadaqallahul Azim. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah topik tentang bisikan indah menjelang kematian. Berdasarkan Al-Quran surat Fussilat ayat 30 tadi, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Berdasarkan ayat ini, para ulama ahli tafsir menjelaskan, di antaranya adalah Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Tafsir As-Sa'di. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa orang yang sedang menghadapi kematian akan didatangi sang pembawa kabar gembira. Al-Bisyarah, kabar gembira, yaitu untuk mereka yang beriman, yang istiqomah dengan keimanannya. Kemudian Imam At-Tabari, dalam tafsirnya At-Tabari, beliau mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan dari Mujahid, bahwa kalimat maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih. Itu adalah ucapan yang didengar dari malaikat pada saat seseorang menghadapi kematiannya. Demikian tafsir At-Tabari pada juz yang ke-21. Penjelasan At-Tabari ini semakin memperkuat bahwa ketika seseorang menghadapi kematiannya dan orang itu masih beriman kepada Allah, maka akan mendapatkan bisikan dari malaikat berupa kabar gembira, yaitu agar tidak takut dan tidak sedih karena surga telah dijanjikan untuknya. Kemudian Ibnu Abbas dalam tafsirnya Tanwirul Miqbas, beliau mengatakan bahwa berdasarkan ayat tersebut, malaikat akan turun pada saat menjelang kematiannya, pada saat menjelang dicabut nyawanya, dengan memberitahu agar dia tidak khawatir karena dia akan terbebas dari siksaan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azim, atau yang terkenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa berdasarkan riwayat dari Mujahid, Ikrimah, dan Zaid bin Aslam, ungkapan janganlah takut, janganlah sedih, maksudnya adalah janganlah takut pada akhirat yang akan kalian hadapi, dan janganlah bersedih dengan dunia yang kalian tinggalkan, yaitu anak-anak, keluarga, harta, dan tanggungan utang. Karena para malaikat nanti yang akan mengurusnya. Selain itu, mereka juga diberi kabar gembira berupa surga yang dijanjikan.
dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dan terlepas dari berbagai macam kejelekan. Demikian Ibnu Katsir. Penjelasan ini semakin kokoh dengan adanya sebuah hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik. Nabi bersabda, "Innal mu'mina idza khudira ja'aul bashir minallah azza wa jalla bima huwa syair ilaihi falaysa syai'un ahabba ilaihi min ayakuna qad laqiyallahu azza wa jalla fa ahabballahu liqa'ah." Rawahu Ahmad. Yang artinya, seorang yang beriman apabila menghadapi sakaratul maut, menghadapi kematiannya, maka sang pemberi kabar gembira, utusan Allah yaitu malaikat, akan datang menghampirinya seraya menunjukkan tempat kembalinya, hingga tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai kecuali bertemu dengan Allah. Lalu Allah pun suka bertemu dengannya. Demikian hadis riwayat Ahmad, dan Al-Albani menilai hadis ini sahih. Demikian penjelasan Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Berdasarkan penjelasan tadi, maka orang-orang yang beriman dan istiqomah dengan keimanannya, dan ia pegang teguh sampai dengan akhir kehidupannya, maka orang seperti ini pada saat menjelang kematiannya akan didatangi malaikat dan dibisiki dengan bisikan indah agar tidak perlu takut, tidak perlu sedih dengan kehidupan nanti. Bahkan kata Ibnu Katsir tadi, juga tidak perlu khawatir dengan keluarganya yang ditinggalkan, dengan harta yang ditinggalkan, karena malaikat yang akan mengurusnya. Tentu saja kita semua ingin sekali mendapatkan saat-saat indah seperti itu, yakni pada saat menjelang kematian kita nanti didatangi oleh malaikat sang pembawa kabar gembira. Dan inilah sesungguhnya tanda husnul khotimah yang akan diketahui oleh dia sendiri yang akan meninggal. Semoga kita termasuk yang demikian. Demikian pemirsa, semoga memberikan pencerahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.